Laptop 2 jutaan sampai 5 jutaan di tahun 2025 ini masih worth it nggak sih? Banyak yang bilang speknya nanggung, cepat rusak, dan nggak bisa dipakai multitasking. Tapi saya punya pandangan yang beda. Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Laptopin bersama saya Wahyu. Oke, di video kali ini saya bakal bahas laptop terbaik di harga 2 juta sampai 5 jutaan versi bulan Agustus 2025. Berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 10 tahun berkecimpung di dunia perlaptopan, dari jualan, servis, sampai review laptop secara langsung. Disclaimer aja ya, catatan, semua laptop yang saya sebutkan ini saya pilih bukan cuma dari spek di atas kertas, tapi dari real performance, durability, dan pengalaman penggunaan sehari-hari, dan cocok buat pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan konten kreator yang pemula. So, langsung saja kita ke video rekomendasinya. Rekomendasi yang pertama di budget 2 jutaan ada series Advanced Soulmate. Ya, ini laptop entry level yang tahan banting, literally, bodinya compact, tipis, cocok banget buat pelajar, dan speknya pakai Intel Celeron N4020, RAM 4GB, dan SSD 128GB, yang masih bisa di-upgrade semua ya. Emang bukan buat gaming ya, ini buat ngerjain tugas browsing, zoom, udah cukup banget lah. Dan satu hal yang keren, layarnya bisa ditekuk sampai 180 derajat, plus desainnya anti tumpahan air di keyboardnya. Kayaknya sih, udah banyak banget user yang saya pakai ini, lebih dari 2 tahun dan masih awet dan jarang ada keluhan. Lanjut ke rank harga sekitar 3 jutaan, ada Yarik Detex. Ya, bisa dibilang laptop ini adalah opsi terbaik di harga 3 jutaan. Terutama buat kamu yang nyari budgetnya mentok di 4 juta kurang dikit, dan pengen dapetin laptop paling kenceng. Ya itu, ngomongin soal kenceng berarti ya kita harus utamain CPU dan RAM-nya. Ya, laptop ini hadir dengan kombinasi performa yang terbaik di kelasnya. Berkat CPU AMD Ryzen 5 3500U yang dikombinasikan dengan grafis AMD Radeon Vega dan SSD 256GB NVMe. Kalau kita lihat dari CPU dan GPU-nya aja, laptop ini tentunya udah kenceng banget kan? Atau ya lebih tepatnya udah mumpuni lah buat kebutuhan sekolah, anak SMP, ataupun anak SMA. Dan sebenarnya buat kantoran juga masih cukup mumpuni lah. Ya contohnya kayak bikin laporan pakai Google Doc, nyiapin presentasi, atau nonton Netflix di malam hari. Apalagi dia udah pakai RAM 16GB dual channel. Soal bagian RAM ini sih gila banget ya. Ya, sebagian gambaran aja ya, laptop di harga 4-5 jutaan itu masih banyak yang menggunakan RAM 8GB single channel. Sementara ini ya 3 jutaan aja udah ngasih RAM 16GB dual channel. Apa nggak nyari untung ya brand jarak ini? Oke, well, ngomongin untung, nggak untung ya nggak mungkin lah ya sebuah perusahaan mau jual rugi. Terbukti nih di bagian layarnya lah yang cukup dikorbankan. Akhirnya dikasih layar 14 in TN dengan resolusi yang cuma SD aja. Komprominya ada di bagian layar. Untungnya baterainya nggak dikompromi juga, masih cukup besar kok di 4,56 Wh dengan daya tahan sekitar 7 jam pemakaian yang ringan. Bobotnya juga enteng, nggak sampai 1,4 kg dengan tebal di 1,8 cm. Terus masih ada satu slot SATA yang bisa juga kalian pakai buat upgrade storage-nya. Portnya juga udah lengkap ya, bahkan dia masih bisa nyelipin micro SD, card reader, dan wishlist ini udah mantep banget. Oke, lanjut kita bagian 4 jutaan laptop terbaik adalah dari Advanced Pro Lab. Ini adalah laptop 4 jutaan dengan performa terbaik saat ini karena dia udah pakai kombinasi Intel Core i3 Gen 12 dengan grafis Intel UUSD. Sebagai gambaran aja ya, i3 1220 yang ada di sini kita bandingkan dengan rival terdekatnya aja ya yang pakai Ryzen 5 3500U. Ini punya kecepatan yang lebih kencang sekitar 67% dan itu signifikan banget guys. Apalagi dia udah dibekali dengan RAM 8GB dan juga SSD 256GB NVMe. Ini tuh udah buat kerjaan, sekolah ya, ataupun kerjaan kantoran yang ringan udah pasti bisa diandalkan banget. Mau itu ngerjain tugas yang berjibun di Microsoft Word, bikin presentasi dadakan di Canva, atau tanya-tanya ChatGPT soal pelajaran, semuanya itu masih aman. Yang nggak aman adalah buka ChatGPT pas lagi ulangan. Itu harusnya nggak boleh kan ya?
Oke, selain performa, Advance Workflow Lite juga hadir dengan layar yang crispy banget 14 in IPS dengan resolusi Full HD ya. Udah nyaman buat dipakai sehari-hari, maupun nonton film di sore hari. Pas hari Minggu kita bisa pakai baterai 4560 Wh-nya untuk maraton film hingga 7 jam yang nonstop. Atau kalau mau belajar bareng temen, ini juga bisa ya, karena dia punya bobot yang cukup ringan di 1,4 kg aja. Dan oh ya, RAM-nya ini bisa di-upgrade karena ada satu slot tambahan. Terus SD-nya juga masih bisa kita ganti kalau kamu pengen kapasitas yang lebih gede. Dan terakhir, portnya udah lengkap ya dengan HDMI dan juga Type-C. Oke, selanjutnya di laptop 5 jutaan terbaik, yaitu ada di Acer Aspire Lite 14. Bisa dibilang laptop ini dari Acer ini adalah pesaing yang fair untuk laptop Asus, Lenovo, sama HP. Soalnya dia hadir dengan spek yang mirip-mirip tapi dia datang dari kubunya Intel. Ya, Aspire Lite pakai CPU Intel Core i3 1215 dengan Intel UHD grafis, RAM 8GB dan storage 512GB M.2 NVMe. Kalau kita lihat dari data Nano Review i3 1215 itu lebih kenceng sekitar 40% jika kita lihat bandingkan dengan Ryzen 3 7320. Nah, kalau soal efisiensi di sini keunggulannya ya, karena i3 1215U punya efisiensi daya atau kayak gampangnya lebih hemat daya sekitar 15% dibanding si AMD Ryzen. So ya, kalau kamu pilih performa yang kenceng ya pilihnya sebenarnya ya Acer ini. Tapi nyatanya Aspire Lite ini hadir dengan baterai yang jauh lebih besar juga di 57 Wh. Alhasil untuk daya tahannya ini masih tergolong menyaingi AMD. Bahkan sebenarnya sedikit lebih awet karena dia bisa tahan sekitar 9 jam pemakaian yang ringan. Kalau begini mah mending Acer aja enggak sih dibanding brand lain yang pakai AMD. Oke, selain performa, layar juga menjadi keunggulan dari laptop Acer ini. Dia hadir dengan layar 14 in IPS berresolusi Full HD Plus atau WUSGA, sedikit lebih tajam dari laptop-laptop 14 in yang ada pada brand lain. Soal ergonomis, laptop Acer ini punya bobot 1,5 kg dengan tebal 1,8 cm. Opsi upgrade-nya juga lengkap, ada satu slot RAM tambahan dan satu slot M.2. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan udah ada micro SD card reader-nya. Nah, itu tadi 5 laptop terbaik di harga 2 jutaan sampai 5 jutaan versi Agustus 2025 menurut pengalaman saya pribadi. Setiap laptop punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan dan aktivitas kamu sehari-hari. Kalau kamu punya pertanyaan yang bingung mau pilih yang mana atau mau minta rekomendasi lebih spesifik, langsung tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan info seputar laptop teknologi terbaru dari Mr. Laptopin. Dan coba kalian komen, kalian lebih suka video rekomendasi seperti ini atau review aja, biar saya bisa menyesuaikan yang kalian inginkan. Saya Wahyu dari Mr. Laptopin, pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.